Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Berkali-kali kita datang ke rumah Allah. Berkali-kali pula kita duduk di sini, mendengar wasiat-wasiat yang terus-terus diulang. Wasiat yang selalu terdengar di telinga-telinga kita semua. Setiap hari Jumat atau bahkan di luar hari Jumat, khatib selalu berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'arikha sam'ak." Ketika kalian mendengar ya ayyuhalladzina amanu, maka persiapkan telinga-telinga kalian. Dengarkan apa yang akan dikatakan. Fa imma khairun tu'maru bih. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada satu dari dua hal. Kebaikan yang akan Allah perintahkan untuk kita agar kita bisa mendapat keuntungan darinya, atau keburukan dan ancaman agar kita bisa terhindar dari keburukan-keburukannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya takwa. Bukan hanya sekedar takwa di lisan, takwa di depan manusia, tapi haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. At-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya ada dalam hati. Bukan orang yang pura-pura bertakwa biar dibilang, oh si fulan alim, oh si fulan abid. Tapi bertakwalah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kenapa harus takwa yang selalu diulang-ulang? Kenapa harus takwa yang selalu terdengar? Kenapa harus takwa yang selalu diwasiatkan kepada seluruh manusia? Karena dengan takwa segalanya bisa dicapai. Engkau sedang dalam kesulitan, takwa jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar. Maka orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah merasa kesulitan. Engkau ingin kekayaan, takwalah jalannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Engkau akan diberi rezeki dari jalan yang engkau bahkan sendiri tidak menduga. Dari jalan yang engkau tidak bisa menebaknya. Engkau ingin surga, fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Surga itu pada dasarnya sudah untuk orang-orang yang bertakwa. Engkau ingin kemuliaan dunia dan akhirat, takwa juga jalannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah bukan hanya sebatas di lisan-lisan manusia. Bukan hanya sebatas pujian-pujian dikatakan manusia. Bukan hanya sebatas kekuasaan atau kekayaan yang kalian dapat. Tapi kemuliaan di sisi Allah adalah kemuliaan yang sebenarnya. Dan orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kemuliaan tidak bisa diraih hanya dengan kekayaan. Tidak pula dengan kekuasaan. Bukan dengan kepemilikan kekuasaan yang tinggi, atau bahkan kepemilikan isi dari bumi ini.
Maka jangan kau anggap remeh orang yang kau pikir ada di bawahmu. Karena kemuliaan ada di sisi Allah. Dan jangan kau berbangga dengan apa yang kau punya. Maka sesungguhnya kau telah terlena dengan dunia. Ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Kahf, surat yang selalu kita baca di hari Jumat ini, yang barang siapa membacanya akan diberikan cahaya di antara dua Jumat. Sebuah kemuliaan yang besar. Allah berfirman, wadrib lahum mathalal hayati dunya, dan berikanlah perumpamaan kepada manusia. Mathalal hayati dunya, perumpamaan kehidupan di dunia ini. Bagaimana perumpamaan yang Allah perumpamaankan kehidupan dunia dalam Al-Quran? Kama in anzalnahu minas sama. Kehidupan dunia ini seperti air yang Allah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, dan tercampur, air yang turun dari langit itu tercampur dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang tadinya kering, tumbuhan yang tadinya mati, yang hanya benih-benih, tumbuh menjadi hijau, indah dipandang. Tapi apakah kehijauan itu, keindahan itu bisa abadi? Apakah keindahan itu bisa kekal selamanya? Fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Apa setelah itu? Setelah kehijauan itu maka mati kembali tumbuhan itu, kering semuanya. Maka itulah perumpamaan dunia bagi kita. Dunia ini hanya sementara, keindahannya juga hanya sementara. Di akhirnya hanyalah kekeringan dan kematian. Tapi kenapa masih banyak orang yang tertipu dengan kepalsuan dunia ini, dengan kebohongan yang ada di dunia ini? Allah lanjutkan di ayat setelahnya. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Kekayaan dan anak-anak itu memang adalah perhiasan di dunia ini. Kekayaan siapa yang tidak menginginkannya? Anak-anak yang fulan menjadi anak pertama jadi dokter, anak kedua menjadi arsitek, semuanya sukses, dibangga-banggakan dengan semua orang. Kekayaannya melimpah. Siapa yang tidak menginginkannya? Itulah zinatul hayatid dunya. Tapi wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi yang tersisa di sisi Allah dan lebih baik di sisi Allah, as-salihat, amal-amal soleh yang kita punya, bukan kekayaan yang kita punya. Kalian capek-capek bekerja, menanam, menimbun, semua harta disimpan, dibuat gudang besar, semuanya ditaruh di situ. Tapi ujungnya apa? Kematian. Kalian tinggalkan. Kenapa kalian timbun sejak awal? Allah mengingatkan kita di ayat setelahnya, wa yauma nusayyirul jibal, dan hari kami jalankan gunung-gunung. Kita semua tahu gunung adalah pasak bagi bumi. Akarnya menjulang ke bawah, tegak kokoh di atas bumi. Tapi akan datang suatu hari nanti di mana gunung dijalankan, gunung berterbangan dan saling bertabrakan. Fataral ardu barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Hari setelah bumi semuanya hancur, fahasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka semua, kami kumpulkan semua manusia. Falam nughadir minhum ahada. Jangan sekali-kali kalian berharap lepas dari kumpulan Allah di yaumul mahsyar. Falam nughadir minhum ahada. Allah tidak akan meninggalkan satu orang pun untuk lepas dari pengawasannya di yaumil mahsyar. Wa aridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kalian dikumpulkan semuanya bersaf-saf, berkumpul semuanya, rapat berkumpul yaumul mahsyar, dengan matahari yang jaraknya hanya 1 mil.
yang orang semuanya dikumpulkan tergantung dengan amalnya. Ada yang keringatnya hanya sampai sebetis, semata kaki, atau bahkan ada yang terlelap dengan keringatnya sendiri. Bal za'amtum allan naj'al lakum mau'ida. Dan kalian masih yakin bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan kalian? Kalian masih yakin bahwasanya Allah tidak membuat waktu yang sudah ditentukan, yaumul mahsyar, untuk mengumpulkan kalian semua? Wa wudi'al kitab, dan diberikan kitab-kitab, dibagikan semuanya. Kitab catatan amalan milik kita masing-masing. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Dan kalian akan melihat orang-orang zalim musyfiqina mimma fi. Mereka semuanya panik pontang-panting. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Ada apa dengan buku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua amal kita yang kecil maupun yang besar dituliskan di dalamnya. Maka hati-hatilah jamaah, karena sesungguhnya perhitungan Allah sangatlah detail. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengumpulkan kita semua di hari mahsyar. Fa'ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah terserah kalian. Tapi kalian yakinlah bahwasanya ujung dari kehidupan adalah kematian. Wa'mal ma syi'ta. Lakukan apa yang kalian inginkan. Fa innaka majziyun bih. Tapi kalian akan dibalas atas apa yang kalian lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Seseorang akan beramal untuk akhirat dengan ikhlas, tanpa berat hati, ketika seseorang itu sudah sadar bahwasanya dunia ini memang hanya tempat persinggahan. Ketika orang itu sudah sadar bahwasanya sudah sepatutnya bagi kita untuk menjual segala yang kita punya. Untuk apa? Apa yang kita harapkan dari menjual diri kita dan apa yang kita punya? Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu raufun bil ibad." Dan dari manusia ada yang menjual dirinya berharap ridha Allah, ibtigha'a mardatillah. Wa qala Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Apakah kalian ingin aku beritahu perdagangan tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billah wa tujahiduna, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan juga dengan diri-diri kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta muhawwilul ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu ahadan min khalqik an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Subhana rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.